Shalom saudara-saudara, saya mengundang saudara untuk berdiri. Mari kita memulai kebaktian kita dengan menyanyi dari KJ 109, bait pertama dan kedua. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Kebaktian Natal ini berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, alasan Tuhan Yesus lahir ke dunia adalah untuk memberi pengharapan dan keselamatan bagi kita, manusia yang penuh dosa dan celah. Kehadiran Tuhan Yesus di dunia adalah hadiah yang terbaik dari Allah Bapa agar kita terbebas dari hukuman dosa. Namun, bagaimanakah sikap kita dalam menanggapi kehadiran Tuhan Yesus? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, ketika kami merayakan Natal ini, kami disadarkan kembali bahwa kelahiran Tuhan Yesus di dunia adalah hadiah terbaik bagi umat manusia. Akan tetapi, seringkali kami bersikap seperti Raja Herodes yang menolak kehadiran Tuhan Yesus, bahkan ingin membunuh Tuhan Yesus. Padahal kedatangan Tuhan Yesus adalah memberi pengharapan dan keselamatan bagi kami umat manusia. Cara kami menolak Tuhan Yesus memang tidak seperti Herodes, namun dengan tidak menghargai Tuhan Yesus melalui perbuatan dan tutur kata kami, alangkah seringnya kami tidak memuliakan Tuhan, bahkan mempermalukan Tuhan dengan kebohongan kami, kebencian, iri hati, kemarahan, dendam, permusuhan, kesombongan, dan berbagai perbuatan yang lain. Dengan rendah hati kami mohon, ampunilah kami ya Tuhan. Kiranya pada Natal ini, hati kami terbuka untuk menjadi palungan-Mu. Dengan sukacita, kami menerima hadiah terbaik dari Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pengampunan Tuhan. Amin. Gerangan bayi apakah yang di pangkuan
Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk menerima anugerah dari Tuhan. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 dan 17 mengatakan demikian kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai.
Marilah kita bersama mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam kasih kemurahan-Mu Tuhan, kami bersyukur kalau pada saat ini bersama dengan seluruh umat Tuhan di dunia, kami boleh bersama-sama bersukacita untuk merayakan, memperingati kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia. Dan kami juga bersyukur kalau kami sebagai anak-anak tebusan-Mu, Tuhan beri kesempatan pula untuk mempersiapkan diri kami, untuk menyambut, untuk menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu, untuk kami boleh memahami kebenaran firman, dan kuat kuasa Tuhan memampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami hari demi hari. Di dalam Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama membuka Alkitab kita, dan kita akan memperhatikan sebagian dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Matius 2 ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dan melakukan
dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat kekasih Tuhan, kembali kita bersama dengan seluruh umat percaya di dunia memperingati, merayakan Natal. Meskipun tahun ini kita merayakan dengan acara yang sangat terbatas, melalui kegiatan-kegiatan yang tidak seperti biasanya. Tapi toh kita tetap merasakan indahnya sukacita Natal dalam kehidupan kita. Setiap Natal pasti kita selalu menantikan, mengharapkan sesuatu. Apakah itu ucapan selamat? Apakah itu hadiah atau kado? Sementara itu kita juga seringkali disibukkan untuk memikirkan hadiah apa yang patut kita berikan, baik kepada teman kita, orang yang kita kasihi, maupun relasi-relasi kita. Pada saat seperti itu, saudara, pasti kita memikirkan apa yang terbaik untuk mereka, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi saudara-saudara, kenyataan membuktikan betapapun baiknya hadiah Natal yang kita berikan atau yang kita terima, dengan cepat itu segera kita lupakan. Karena ada banyak persoalan-persoalan, hal-hal baru, barang-barang baru yang akan kita jumpai setelah Natal. Sehingga seringkali hadiah-hadiah, ungkapan-ungkapan kasih pada Natal segera akan lewat dari kehidupan kita. Dan mungkin Natal tahun depan kembali kita harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Saudara, semua itu menunjukkan kepada kita bahwa betapapun baiknya pemberian yang kita terima atau kita berikan, dengan cepat akan menjadi kurang atau tidak berarti. Nah, saudara-saudara, setiap kali kita merayakan Natal, sebenarnya kita juga diperhadapkan dengan sebuah keadaan dan kenyataan untuk mengingat kembali pemberian hadiah yang Tuhan berikan kepada kita. Hadiah yang terbaik, di mana Tuhan dalam berita anugerah kita tadi menyatakan Dia telah memberikan
putranya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudara, kita yakin bahwa kita telah menerima Kristus sebagai juru selamat kita. Bahwa kita percaya Allah sudah memberikan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Tapi saudara, apakah yang kita lakukan setelah hadiah pemberian itu kita miliki? Allah mau menyelamatkan kita melalui pengorbanan Kristus bukan supaya kita tetap tinggal di dalam dosa-dosa kita, tapi karena Allah mau memperbarui kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, pemberian Allah yang baik harus terus-menerus kita pelihara dalam kehidupan kita. Allah sudah memberi yang terbaik kepada kita. Apakah yang dapat, yang sudah dan akan kita berikan untuk Dia sebagai ungkapan terima kasih, rasa syukur kita? Pasti kita tidak dapat melampaui kebaikan Allah. Pasti ungkapan syukur kita tidak ada artinya di hadapan Allah. Tetapi Allah tidak memperhitungkan itu. Allah tidak menghitung apa-apa yang dapat kita berikan. Apakah baik, apakah kurang baik, apakah tidak baik. Tapi Allah menuntut, meminta untuk kita mau mempersembahkan hidup kita. Bukan sekedar harta kita, bukan sekedar apa yang bisa kita beli atau kita perbuat. Jadi sebagaimana di dalam Roma 12 ayat yang pertama, Paulus menegaskan agar kita mempersembahkan tubuh kita. Tubuh yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah saudara yang kiranya boleh terus kita tanamkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita mengisi hidup kita dengan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Dan melalui semua itu, kita dapat memuliakan Tuhan. Kita dapat menyaksikan kasih Tuhan kepada dunia ini, kepada setiap orang yang kita jumpai. Janganlah kita mendukakan hati Tuhan dengan melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Dengan melanggar perintah-perintah Tuhan. Dengan mengabaikan firman Tuhan. Percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat berarti kita harus memberikan diri kita sepenuhnya untuk diubah menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita dapat mengisi kehidupan kita?
melewati hari-hari kita yang penuh dengan pergumulan, dengan beban kehidupan, dengan kenyataan-kenyataan yang seringkali bertentangan dengan kehendak Tuhan. Pada saat kita menghayati dan mengimani bahwa pemberian Tuhan di dalam Kristus ada pemberian yang terbaik, ada pemberian yang tidak pernah dapat kita gantikan dengan apapun, maka kita akan dapat melihat bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan dalam ketaatan kita kepada Tuhan, bukanlah hal yang sia-sia, bukanlah hal yang tidak berguna. Oleh karena itu, marilah Natal kali ini kita benar-benar juga mau bukan hanya menerima pemberian Allah yang baik, tapi masing-masing kita berusaha untuk memberikan hidup kita yang terbaik untuk Dia. Bukan supaya kita dihargai, dipuji oleh sesama kita, tetapi karena itulah yang memang harus kita lakukan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Apa yang terbaik bagi kita? Marilah itu yang kita mau persembahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, di tengah-tengah situasi yang belum normal kembali, seperti saat ini, di saat kita mungkin banyak bergumul untuk mencoba mengerti dan memahami apa artinya semua ini. Kalau Tuhan menyertai kita, mengapa semua ini harus terjadi? Marilah saudara, kita tidak merepotkan diri dengan mencari jawaban apa dan bagaimana yang akan kita alami di hari-hari mendatang. Tapi yakinlah, kalau Allah memberikan pemberian hadiah yang terbaik, bukan sekedar untuk kita nikmati dalam kehidupan ini, tapi untuk selama-lamanya, maka biarlah situasi dan suasana yang bagaimanapun juga tetap akan membuat kita bersandar dan percaya kepada Dia. Tetap membuat kita sebagai anak-anak Tuhan yakin bahwa di balik semua ketidaktahuan kita, Allah mempunyai rencana yang indah untuk kehidupan kita. Karena itu mari saudara, kita mau serahkan hidup kita dalam tangan kuasa Allah yang mau memakai kita sebagai alatnya untuk menyaksikan kasih Tuhan kepada dunia ini. Biarlah sukacita Natal tidak hanya berhenti dengan selesainya masa Natal, tapi biarlah terus sukacita Natal ini mengiring langkah kita, karena kita telah menerima yang terbaik dari Tuhan, dan kita mau juga terus memberikan yang terbaik untuk Tuhan di dalam
kehidupan kita. Melalui keluarga kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, berkat-berkat yang Tuhan sudah alirkan dalam kehidupan kita. Maupun melalui pergumulan-pergumulan kita, kesusahan kita, penderitaan kita, Allah tetap dapat memakai saudara dan saya untuk menyaksikan kasih Tuhan. Selamat Natal. Tuhan memberkati kita semua. Amin. As little children, we would dream of Christmas morn, of all the gifts and toys we knew we'd find. But we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our lives. We were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. As the years went by, we learned more about gifts, the giving of ourselves, and what that means. On a dark and cloudy day, a man hung crying in the rain. Oh, because of love. Oh, because of love. We were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. I finally found the reason for
Saudara-saudara, saya undang untuk berdiri. Bersama gereja di segala abad dan tempat, dengan mengingat akan janji baptisan kita, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 280. Marilah kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, di tengah sukacita kami di masa Natal ini, kami mengingat akan jemaat GKI Tumapel yang sudah sekian lama tidak dapat bersekutu bersama-sama secara langsung. Kiranya Tuhan, Engkau yang terus menyertai keluarga-keluarga kami, agar kami tetap memiliki kesetiaan untuk mendengar firman Tuhan, untuk berbakti kepada Tuhan, dan biarlah iman percaya kami Tuhan terus peliharakan. Kiranya Tuhan, kasih setiamu juga akan menyertai saudara-saudara kami yang saat ini berada di dalam keadaan sakit dan lemah tubuh. Kiranya Tuhan, tangan kasih Tuhan saja yang terulur atas mereka untuk memberkati setiap obat dan perawatan yang diberikan kepada saudara-saudara kami tersebut, sehingga melalui pemeliharaan dan berkat Tuhan, mereka pulih memperoleh kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan pada waktu yang Tuhan tentukan. Dan biarlah Tuhan, Kau juga terus menyertai akan banyak sesama kami, dimanapun mereka berada, yang saat ini harus terbaring mengalami perawatan karena terserang COVID-19. Biarlah Tuhan, tangan kuasa-Mu yang akan terus memampukan para tenaga medis untuk dapat melakukan tugas-tugas mereka dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dan tangan kuasa Tuhan menghindarkan mereka sehingga dari tertular virus corona, sehingga mereka pulih dengan tubuh yang sehat terus melakukan tugas mereka. Sementara itu Tuhan juga Engkau sertai akan seluruh keluarga daripada para pasien COVID-19, agar mereka juga pulih dengan penuh pengharapan dan penyerahan, mempercayakan seluruh pengobatan dan perawatan yang dilakukan untuk kekasih mereka, untuk saudara mereka, untuk orang yang mereka
cintai. Dan mereka juga boleh Tuhan jauhkan dari tertular virus corona. Kiranya kasih setiamu Tuhan juga yang akan terus menyertai setiap kami, warga negara Indonesia, agar kami juga boleh dengan penuh tanggung jawab memelihara kesehatan kami, mentaati protokol kesehatan yang berlaku, agar kami tidak tertular dan kami juga tidak menularkan virus corona pada sesama kami. Kiranya kasih setiamu Bapa juga menyertai kan seluruh bangsa kami di tengah pandemi ini, di mana kami melihat ada banyak orang yang mengalami kesulitan, kehilangan mata pencaharian, berkurang pendapatan, bahkan juga banyak di antara kami yang merasakan kejenuhan, menantikan berlalunya kekuatan virus corona dari muka bumi ini. Yalah Tuhan, Engkau yang terus menyertai bangsa kami, agar kami boleh saling peduli satu dengan yang lain di tengah tekanan dan bahkan keputusasaan. Biarlah kami boleh tetap hadir sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi terang dan saluran berkat bagi sesama kami. Berkati para pemimpin kami ya Bapa, agar mereka dengan penuh kesungguhan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang tepat untuk kesejahteraan bangsa kami. Biarlah kami sebagai warga negara juga boleh terus mendukung pemerintah kami melalui langkah-langkah, tindakan-tindakan yang dapat kami lakukan, betapapun kecilnya, untuk mendukung dan melaksanakan secara bertanggung jawab apa yang seharusnya kami kerjakan sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini. Bapa yang di surga, tangan kasih-Mu kiranya juga yang terus menaungi setiap kami anak-anak-Mu. Pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, agar melalui kehidupan kami, kasih Tuhan boleh kami nyatakan, kami boleh menyaksikan akan anugerah Tuhan yang hari ini kami rayakan dan peringati bersama. Engkau yang telah memberikan pemberian yang terbaik untuk kami. Biarlah kami juga boleh mempersembahkan hidup kami untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Terimalah Tuhan seru doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. For unto us a child is born, unto us a son is given, unto us a son is given, for unto us a child is born. And the government shall be upon his shoulder. The government shall be upon his shoulder. And the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace, the everlasting Father, the Prince of joy to the world he has come. And makes the nations joy to the world. So his righteousness and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders and wonders of his love. Shalom saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bersama saya Febrin Sarsya Valentin, inilah rangkaian ibadah Natal dan Tahun Baru GKI Tumapel dengan tema You Are the Reason. Pada tahun yang baru, kita mungkin akan mengalami perubahan hidup secara imani yang berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana kita dapat menunjukkan hidup normal yang baru sebagai pengikut Yesus? Pada hari Jumat 1 Januari 2021 akan diadakan ibadah tahun baru secara daring dengan tema New Year, New Normal yang akan dilayankan oleh Ibu Lydia Y. Indriati. Mari kita menyambut tahun baru dengan iman yang teguh kepada Tuhan.
Dalam rangka memeriahkan Tahun Baru, GKI Tumapel mengadakan lomba foto dengan tema New Year, New Normal. Bapak Ibu sekalian boleh mengirim foto sekreatif mungkin dengan menunjukkan rencana kegiatan New Normal di tahun 2021. Ada 2 kategori dalam lomba foto kali ini, yaitu kategori single dan kategori grup. Untuk batas waktu pengumpulan, tanggal 27 Desember jam 12 malam. Foto dapat dikirimkan ke kantor gereja di nomor WhatsApp di 0888 3371512 atau email ke gkitumapelmalang@gmail.com. Info selengkapnya dapat Anda simak lewat Warta Jemaat, WhatsApp grup GKI Tumapel, atau Instagram @kptumapel. Kami tunggu foto-foto menarik kiriman dari Bapak Ibu sekalian. Sekian rangkaian ibadah Natal dan Tahun Baru kali ini. Selengkapnya dapat Anda baca di Warta Online. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita menyatakan syukur kita melalui persembahan. Persembahan dapat diberikan dengan cara scan QRIS melalui transfer ke rekening GKI Tumapel, memasukkan ke dalam kotak yang tersedia di kantor gereja. Firman Tuhan mendasari persembahan kita diambil dari Roma 12 ayat 1 yang mengatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hai malaikat dari sorga, sayapmu bentangkanlah, nyanyi di seluruh dunia, lahir Kristus Rajanya. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Hai kaum saleh yang menunggu dalam dunia yang resah, lihat Allahmu sendiri turun dalam putranya. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Saya undang saudara berdiri, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sekarang kami datang membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima syukur kami ini. Kuduskanlah dan pakailah untuk pekerjaan Tuhan melalui gerejamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih.
Jemaat Tuhan yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya